Good morning everyone. Menjumpai Anda dari Indonesia di kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra. Tahukah Anda bedanya antara beriman dengan tidak beriman? Saudara, mengenai saudara mau beriman ataupun saudara tidak beriman, itu menurut ukuran waktu, energi, dan tempat, maka keduanya itu tidaklah berbeda sama sekali. Keduanya berada di tempat yang sama, waktu yang berbarengan, dan mengeluarkan energi juga. Yang mempengaruhi tentunya kita sendiri, mempengaruhi manusia. Hanya satu positif dan yang satu negatif. Itu perbedaannya. Tetapi di lain skalanya adalah sama. Jadi kalau saudara ngomong bahwa beriman itu sulit, sebenarnya tidak beriman itu juga sulit. Demikian juga kalau saudara berkata tidak beriman itu gampang sekali. Beriman itu sebetulnya ya mudah juga. Cuma hasil setelah saudara beriman dengan hasil saudara tidak beriman, itu akan membawa kepada dua jalan yang sangat berbeda sekali. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, waktu, tempo, ataupun saat itu kita ditawarkan untuk beriman kepada janji Tuhan yang positif, atau tidak beriman dikarenakan melihat dari keadaan sekeliling kita ya, yang sedang membuat pikiran kita kacau dan melihat diri kita yang sangat terbatas ini tidak mampu untuk menolong diri sendiri. Manakah yang saudara mau pilih? Mau percaya kepada firman Tuhan atau cuma gelisah melihat ketidakmampuan kita untuk menolong diri kita sendiri? Nah, beriman ataupun tidak beriman ini sangatlah menguras energi kita. Yang satu membuat kita mampu berjejak ke jalan masa depan, dan yang lain benar-benar menguras semua kekuatan dalam ketakutan. Banyak orang mengatakan begini, capek tahu. Tempat dari keduanya ada di dalam hati dan pemikiran kita. Sama juga. Nanti hasilnya yang saudara akan pegang, saudara akan jamah, saudara akan raih itu. Jauh lebih sehat dan aman apabila kita hidup dalam iman. Daripada kita cuma hidup berandai-andai dan kemudian kita banyak menyesal, bimbang, ya, kemudian benci kepada ketidakmampuan diri kita sendiri. Putus asa. Dan semua yang dilakukan dengan iman selalu kelihatannya mustahil dan tidak masuk akal. Kita harus mengerti 3 hal mengenai iman. Yang pertama begini, firman Tuhan katakan, tanpa iman kita tidak memperkenankan Tuhan. Kita tidak bisa memperkenankan Tuhan. Tanpa iman, Tuhan kurang suka dengan kita. Yang kedua, tanpa iman kita tergolong umat yang tidak percaya. Tanpa iman kita sudah termasuk orang-orang biasa yang tidak mengenal Allah itu. Yang ketiga, tanpa iman upah besar kita akan hilang. Tanpa iman hasil ataupun berkat Tuhan itu akan menguap begitu saja. Sebagaimana devosi yang terakhir yang saya berikan kepada saudara, mix it with faith. Setiap pergumulan kita, 1 Timotius 6 ayat 12, adalah pergumulan iman. Setiap peperangan yang kita sedang masuki adalah peperangan iman. Kita tidaklah bergumul dengan kekurangan uang, melainkan kita bergumul untuk percaya bahwa Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Kita juga tidak bergumul dengan COVID-19 ini
kalau kita terkena dan sedang terbaring saat ini, tetapi kita sedang bergumul untuk bergantung kepada percaya kepada firman Tuhan. Bahwa bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Kita tidak bergumul dengan rumah tangga yang tidak bahagia, melainkan kita kurang memunculkan kasih yang adalah Kristus dalam hati kita. Suami, istri, dan anak-anak akan menjadi resipien tempat di mana mereka menerima kasih itu. Mana ada ketidakbahagiaan lagi kalau kita mempraktikkan firman Tuhan. Dan yang paling mengerikan ialah ini. Di Roma 14 ayat 23. Ayat ini tercantum jelas. Dan saya inginkan saudara mengingatnya. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Remember, fight the good fight of faith. Firman ini mengatakan segala sesuatu yang kita sedang hadapi, yang sedang berusaha untuk menghancurkan kita. Kita harus hadapi mereka. Kita harus hadapi masalah ini dengan iman. Sebab segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14:23. Oleh karena itu masuklah. Saya ingin ajak saudara untuk masuk dalam perjalanan kehidupan keseharian kita. Kita masuk dalam pertandingan iman yang benar. Dan percaya bahwa Tuhan sanggup ya untuk melakukan di luar pemikiran saudara apa yang mustahil bagi Anda. Nah, kita bisa menciptakan satu perubahan dengan cara kita melihat sesuatu. Hidup Anda telah dibayar dan benar-benar sudah lunas. Ya, oleh karena itu, hidup saya dan saudara, atau tepatnya begini, hidup Anda dan saya sudah terbayar lunas, dimiliki oleh Kristus. Oleh karena itu, hidup itu sangat berharga buat Tuhan. Mungkin buat saudara tidak berharga. Tetapi kalau saudara masukkan pengertian ini ke dalam pemikiran saudara, maka ada satu Roh Kudus yang akan memberikan ya istilahnya keteguhan di dalam hati saudara. Bahwa hidup saudara itu adalah precious, berharga di mata Tuhan. Jangan kita berputus asa dengan keadaan hari ini. Biarlah kita tetap berdiri di atas batu karang yang teguh. Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, Ibrani 10 ayat 39 mengatakan demikian. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Coba begini, sir. Yang satunya putus asa dan binasa. Yang satunya percaya dan memperoleh hidup. Saudara pilih yang mana? Kalau saya pribadi, saya tetap akan bergantung untuk beriman daripada tidak beriman, putus asa, dan binasa itu. Saya ingin berdoa bagi saudara. Yuk kita doa. Bapa, pada pagi hari ini, kiranya iman kami benar-benar berproduksi Tuhan. Satu semangat kehidupan. Sehingga Tuhan, apapun yang kau rencanakan sebelum dunia ini jadikan bagi umat-Mu akan terjadi kepada saudara-saudaraku yang kekasih yang sedang melihat siaran ini. Terima kasih Bapa, berkat-Mu mujizat terjadi hari ini, mulai hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.